Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Istri yang dimanja, bab 168 melakukan hal bodoh. Sopir itu mencondongkan tubuhnya keluar jendela dan berteriak kepada Desi Luo. "Nona, Anda belum membayar. Ada tagihan denda." "Iya." Desi Luo berbalik dengan tidak sabar, mengambil beberapa lembar uang merah muda dari tas dan melemparkannya ke dalam mobil. Sopir itu berkata dengan tidak senang, "Nona, kamu yang katakan kalau saya bisa mengejar mobil itu, Anda akan memberi saya 1 miliar. Desi Luo mencibir. "Mengapa kamu tidak pergi mencuri saja? Kamu tidak tepat janji." Sopir itu membuka pintu dan keluar dari mobil. Badan lelaki itu sangat besar dan dia tampak menakutkan. Tidak banyak orang di sini, Desi Luo yang masih marah, tapi agak takut. Pada akhirnya, tentu saja dia tidak memberi sopir itu 1 miliar, tetapi hanya memberi si sopir semua uang yang dia bawa. Meskipun merasa sedikit lemas di hatinya, dia langsung bersemangat lagi ketika berpikir bahwa dia akan segera bersama dengan tuan muda perusahaanmu. Pulang ke rumah, Bibi Hu keluar dari dalam rumah. Nona muda sudah kembali. Bibi Hu sedikit menyipitkan matanya, terlihat lembut dan penuh kasih. Amanda Mu sangat menyayangi Bibi Hu, tersenyum dan berkata, "Tapi besok aku akan keluar kota, aku mau pergi kemas barang dulu." "Iya, tunggu tuan muda kembali, sudah bisa makan malam." "Oke." Amanda Mu kembali ke kamarnya dan mengeluarkan kopernya. Dia baru mengingat bahwa dia tidak tahu berapa lama dia akan melakukan perjalanan bisnis ini. Paling tidak seminggu. Memikirkan hal ini, Amanda Mu bangkit dan pergi ke ruang ganti untuk mengambil pakaiannya. Seminggu saja, bawa 1 mantel ekstra, lalu bawa 1 set mantel dalam. Dia meletakkan pakaiannya di tempat tidur dan membungkuk untuk menumpuk pakaiannya, kemudian mendengar pintu didorong terbuka. Amanda Mu menoleh dan melihat tubuh Ricky Mo yang panjang berdiri di pintu. Dia sedikit tersenyum padanya, "Kamu sudah pulang." Ricky Mo berjalan menghampirinya, mengambil tangannya dan meletakkannya di kerahnya, memberi isyarat padanya untuk membantunya membukakan dasinya. Tampaknya Ricky Mo tidak takut dingin. Musim dingin seperti ini, dia hanya memakai baju dan jas. Kadang-kadang, dia akan mengenakan mantel ekstra, tetapi biasanya dia tidak mengenakannya. Hati Amanda Mu agak tidak tenang. Dia bisa berpakaian dengan bagus, tapi dirinya sendiri kelihatan seperti bungkusan pangsit. Dia sengaja mengencangkan dasi Ricky Mo dan mencekik lehernya. Meskipun wajah Ricky Mo masih tidak berekspresi, itu membuat orang merasa dia tidak marah. Dia menepuk tangan Amanda Mu dan menarik dasinya, kemudian berkata, "Jangan aneh-aneh." Amanda Mu menciutkan bibirnya, dengan patuh membuka ikatan dasinya. Ricky Mo memegang kepalanya dengan 1 tangan dan menundukkan kepalanya untuk mencium bibirnya. Suara rendah yang dengan sengaja diturunkan itu menarik perhatian. "Ini hadiah." Amanda Mu mengeluarkan suara, menyatakan tidak terima dengan hadiahnya. Ricky Mo tampak kesal, menciumnya dengan kuat dan bertanya kepadanya, "Aku mendengar kamu akan melakukan perjalanan bisnis." Berita yang didapat pria itu sangat cepat, dia hanya memberitahunya kepada Bibi Hu, dan dia sudah tahu setelah dia kembali. Amanda Mu mengangguk, mengutak-atik kancing di jasnya dan berkata, "Kakek menelponku secara pribadi, memintaku untuk menemaninya dalam perjalanan bisnis. Mungkin ini keputusan yang tiba-tiba, besok sudah harus pergi." Setelah mendengarkannya, Ricky Mo tidak segera bersuara, mata gelapnya melebar, tidak tahu apa yang dia pikirkan. "Apa yang kamu pikirkan?"
Amandamu mengulurkan satu jari dan menusuk dada Ricky Mo. Ricky Mo menahan jarinya dan berkata dengan suara yang rendah. Tenang saja, kakekmu lebih pintar daripada Kelvinmu. Orang pintar tidak akan melakukan hal bodoh. Tidak peduli apa tujuan Omarmu memanggil Amandamu untuk menemaninya dalam perjalanan bisnis, dia pasti akan membawa Amandamu kembali tanpa kekurangan apapun. Anggota keluargamu yang lain masih berpikir bahwa Ricky Mo adalah Charles Mo, tetapi Omarmu tahu bahwa dia adalah Ricky Mo. Hari itu dia menemani Amandamu kembali ke rumahmu untuk makan malam. Dia memberitahu Omarmu dengan tindakannya bahwa Amandamu adalah istri keluarga Mo dan istri Ricky Mo. Keluargamu harus berhenti mencoba melakukan hal-hal bodoh untuk menantang keluarga Mo. Amandamu menatapnya. Kamu tahu lagi. Ricky Mo menyentuh kepalanya, matanya tertuju pada pakaian yang dia letakkan di tempat tidur. Ricky Mo mengambil mantel di tempat tidur dan menatapnya, setipis ini. Amandamu diam-diam menarik jasnya, mengikuti nadanya dan berkata, setipis ini. Petik 2 titik 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 petik 2. Ricky Mo dibuat menjadi terdiam. Aku seorang laki-laki, tidak takut kedinginan, kata Ricky Mo, mengambil mantel itu ke ruang ganti, dan mencari jaket tebal dari dalam. Oh, jaket itu lagi. Amandamu menahan bibirnya, tak bisa berkata-kata. Aku juga tidak takut kedinginan. Amandamu tidak tahan tidak membantahnya. Dia juga seorang gadis berusia 20-an. Mengenakan mantel dan rok, betapa muda dan cantik. Tapi Ricky Mo langsung mengabaikan kata-katanya. Dia melipat jaket itu dan langsung memasukkannya ke dalam kopernya, kemudian memasukkan barang-barangnya yang lain satu persatu. Gerakannya sangat terampil, tampak seperti sering melakukan hal-hal ini. Amandamu bingung. Kamu bahkan melipat pakaian untuk mengemas koperku. Ricky Mo adalah tuan muda keluarga Mo, ternyata bisa melakukan hal ini. Ketika Siskamu di rumah, pelayan yang melipat pakaiannya untuk mengemas barang bawaannya, atau Novia Xiao yang melakukannya untuknya. Aku selalu mengemas barang bawaanku sendiri saat bepergian, kata Ricky Mo, dan pergi ke kamar mandi untuk membantunya mengambil perlengkapan mandi. Amandamu merasa tersanjung dan mengikutinya. Barang-barang ini aku sendiri saja. Ricky Mo menatapnya sambil tersenyum, kemudian mundur setengah langkah untuk membiarkan Amandamu mengemasnya sendiri. Amandamu merasa dia tahu terlalu sedikit tentang Ricky Mo. Dia hanya berpikir bahwa dia adalah tuan muda yang sombong. Tidak terpikirkan, tuan muda juga bisa mengemas pakaian, bahkan lebih rapi darinya. Suasana harmonis, Amandamu merasa ini saat yang tepat untuk membuka topik pembicaraan. Dia bertanya, siapa yang mengajarimu? Ricky Mo tampak terdiam sesaat sebelum berbicara. Ibuku. Gerakan Amandamu di tangannya membuatnya sadar bahwa dia secara tidak sengaja menanyakan pertanyaan yang seharusnya tidak dia tanyakan. Dengan merasa bersalah di wajahnya, dia diam untuk beberapa waktu dan tidak tahu harus berkata apa. Ekspresi apa ini? Ricky Mo mengulurkan tangan dan meremas wajahnya. Suaranya tenang. Tidak ada yang berani menyebut ibuku selama bertahun-tahun. Tetapi kadang-kadang aku ingin mendengar orang-orang membicarakannya. Waktu sudah berlalu begitu lama, dia akan dilupakan, tetapi mereka yang telah menyakitinya dapat hidup dengan tenang, itu tidak adil. Amandamu memandangi Ricky Mo, seperti ingin memeluknya. Dia melakukannya. Ricky Mo membungkuk, menurunkan wajahnya ke bahunya, mengendus dengan kencang, lengannya mengerat, perlahan-lahan bersuara. Kamu bisa menolak permintaan Omarmu, kamu tidak harus melakukan perjalanan bisnis. Bersambung.